Selain menjadi tempat belanja dan kuliner yang sangat terkenal di Jawa Barat, tak sedikit juga objek wisata yang patut dikunjungi di kota Bandung ini. Salah satunya adalah Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Selain menawarkan keindahan dan kesejukan di tempat ini, kawasan ini juga menyimpan kisah sejarah perjuangan rakyat Indonesia pada masa penjajahan dulu. Terdapat sebuah goa peninggalan zaman penjajahan Jepang yang dikenal dengan nama Goa Jepang. Tak sedikit dari warga Bandung yang mengetahui perihal cerita sejarah yang beredar di sana. Menurut cerita sejarah, Goa Jepang ini dibangun pada tahun 1942 saat Jepang masih berkuasa di tanah air. Goa Jepang yang terletak di kawasan Dago Pakar merupakan saksi bisu dari perjalanan sejarah Indonesia pada masa penjajahan. Kokohnya bangunan gua yang masih terjaga hingga saat ini juga melukis kisah cerita perjuangan rakyat Indonesia. Lalu, ada cerita apa di balik gua tersebut? Ikuti penelusuran saya. Bersama Kang Ridwan yang juga seorang penggiat sejarah, saya pun mencoba menelusuri setiap sudut tempat ini. Kang, kita sudah berada di dalam Gua Jepang. Bisa menceritakan sedikit mengenai sejarahnya, dibentuknya pada tahun berapa ini, Kang? Ya, ini dibikin setelah masuknya Jepang ke Hindia Belanda. Jadi Belanda takluk sama Jepang, kemudian Jepang mengambil alih semua milik Belanda. Khusus di Tahura sini, ini kan ada Gua Belanda di sebelah sini. Di sebelah Gua Belanda ini mereka juga membangun gua lain. Jadi ini baru dibangun tahun 1942 untuk keperluan perlindungan, penyimpanan senjata dan lain-lain. Juga untuk radio. Nama ini terdiri dari banyak sekali lorong di dalam gua ini. Bisa diceritakan mungkin Ya, ada bangunan apa saja? ya, ada banyak lorong, ada ruangan-ruangan juga. Kemudian kalau lihat dari luar itu ada juga lubang-lubang yang terpisah. Ya, contohnya kita bisa lihat di sini. Itu ventilasinya, jadi supaya udara di dalam itu nggak terlalu pengap. Ini salah satu ventilasi dari kompleks Gua Jepang. Sementara di sini juga ada sebetulnya lorong lain sekecil ini juga yang menjadi penghubung antara ruang-ruang di kompleks Gua Jepang ini. Selain itu ada gua-gua yang terpisah sendiri, satu-satu ruangan yang konon itu ruang-ruang penyiksaan. Selain juga untuk penyimpanan persenjataan. Ya, Kang, ini tempat kita berdiri sekarang ini sebenarnya ruangan apa, Kang? Ya, kalau bisa kita lihat bentuknya seperti ini dugaannya adalah jalur-jalur gua yang sebetulnya belum selesai dibuat. Kalau kita berjalan ke arah sebaliknya, ada juga bentuknya persis seperti ini yang kira-kira memang akan tembus. Di sebelah sini juga sama. Jadi di beberapa lokasi di dalam Gua Jepang ini memang kita akan menemui jalan-jalan buntu dengan bentuk yang seperti ini, yang tidak terlalu rapi. Ini menandakan bahwa bangunan belum selesai dan mungkin Perang Dunia Kedua keburu berakhir. Bahkan sebelum Belanda bikin terowongan, sudah ada di sini rencana untuk membuat satu hutan raya sebagai pendukung kehijauan atau kota Bandung. Jadi itu rencana lama yang kemudian diresmikan pada tahun 1965, dan baru pada saat itulah kemudian masyarakat mengetahui bahwa ternyata selain Gua Belanda yang memang sudah diketahui oleh umum, ada juga kompleks Gua Jepang yang berdekatan letaknya dengan Gua Belanda. Ya, kita sudah keluar dari Gua Jepang ini ya. Dan ini ada satu hal yang menarik dari Gua Jepang ini. Saya melihat ada 4 jumlah lorong di dalam Gua Jepang ini. Kenapa itu, Kang, harus 4 lorong yang dibikin?
Ya, kalau 4 lorong ini kan memang berdasarkan atau mengikuti bentuk tebing, dia cukup untuk 4 jalur keluar masuk. Setiap pintu keluar masuk biasanya bisa dipergunakan untuk kebutuhan tertentu dari militer. Jadi ada pintu masuk untuk keperluan logistik, ada untuk keperluan senjata, radio, dan lain sebagainya. Jadi itu hanya untuk memudahkan akses masuk saja. Baik Kang, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selain menyimpan cerita sejarah, Goa Jepang juga meninggalkan cerita misteri di tengah masyarakat kota Bandung. Katanya di sana serem, terus angker, dan banyak kejadian-kejadian aneh dari wisatawan yang datang ke sana. Ceritanya juga ya gitu, beda-beda sih dari versi tiap orang. Ada yang merasa berat lah, ada yang kayak diikutin, ya macam-macam lah. Kalau yang pertamanya juga saya tertarik ke sana karena cerita-cerita sana, pengen tahu aja. Ternyata ya yang kedua kalinya ya itu ngerasain gitu. Kata orang sih kalau malam tuh kan pasti gelap dan suka banyak suara-suara aneh kayak cewek nangis, terus rantai-rantai bunyi gitu. Jadi waktu itu sekitar saya waktu SMA, saya pernah melihat sesosok jin gitu, makhluk tinggi besar hitam di daerah lorong. Kan di Goa Jepang tuh terdapat beberapa lorong-lorong itu kan. Nah, di dekat lorong tuh di dalamnya ada jin bersosok tinggi besar sedang kayak ngeliatin kita gitu. Bersama Sofi, rekan indigo saya, kami akan melakukan pendeteksian di dalam Goa Jepang ini. Tepatnya di depan kita ini ada sesosok makhluk yang bisa disebut seperti genderuwo dan buta hijau. Dia ini emang sosoknya ini emang benar-benar diamnya di sini, jadi seperti panglimanya lagi dari kerajaan gaib, dan dia energinya paling kuat. Mau merasakan energinya? Iya benar. Di sini ya, tuh izin dulu ya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini seperti bulu-bulunya lagi. Iya. Kerasanya kayak gimana? Iya kayak berbulu gitu ya, Sob. Boleh agak atasan dikit? Boleh. Nah, ini kerasanya kayak gimana? Agak ada hawa panasnya enggak? Iya, jadi kayak kesemutan di sini sih rasanya ya. Pegel juga, tapi nggak apa-apa. Dengan kemampuannya yang dapat mendeteksi peristiwa di masa lalu, Sofi dapat menyaksikan salah satu bentuk penyiksaan yang dilakukan tentara Jepang terhadap warga pribumi. Ada apa tuh Sob di situ? Di sini sebelah tengah ini ya. Di sini ada orang Jepang nendang kepala orang pribumi yang sedang bekerja menggunakan pacul. Kenapa itu bisa ditendang gitu, Sob? Apa? Astagfirullahaladzim. Bisa diceritakan? Jadi kuat ngeliatnya. Pribumi ini dia lelah, haus. Ketika dia mau ngambil air minum, ketahuan sama prajurit Jepangnya, lalu kepalanya ditendang sampai pecah. Emang di sini juga seperti ada fenomena suara juga ya, Sof ya. Saya mendengar juga. Kami melanjutkan deteksi di sisi lain di goa ini. Ya, Sof, kita sudah berada di tengah Goa Jepang, di mana ini lorongnya lebih besar ya. Jadi semakin ke dalam semakin besar. Bisa diceritakan ini flashbacknya? Di sini ada sesosok harimau. Di sebelah mana, Di Sof? sebelah sini, tengah-tengah. Iya, dia sedang berdiri seperti yang mengaum gitu. Dia juga nggak sendiri, ditemani oleh sesosok wanita yang bersanggul, memakai kebaya warna hitam dan sedang bernari-nari wanita ini. Iya. Itu siapa, Sof? Ditanyain namanya dulu ya. Nama beliau ini, beliau mengaku namanya Nyimas Ayusari. Ini ada apa ya yang di belakang punggung saya, Sof? Ini berat banget.
Ya ini sesosok yang tadi Mas tadi mendekati. Ya nggak apa-apa, beliau sangat ramah sekali sih, baik. Beliau mengakunya juga dari Pajajaran ya. Cuman saya memanggilnya dengan sebutan Eyang Lada. Ketika hanya menyebutkan satu kata dari namanya itu memang tidak suka ya? Iya, tidak suka karena itu. Iya, seperti kita aja, kita menyebut ke orang yang lebih tua kita dengan kata nama, nggak pasti orang itu kesinggung kan. Nah, beliau juga seperti itu. Beliau juga suka berubah bentuk juga, nggak hanya jadi macan aja. Biasanya apa Sof? Dengan menunjukkan seorang kakek-kakek dan menunjukkan seperti seekor kera. Tapi tidak mengganggu. Tidak mengganggu, beliau ini sangat baik sekali. Iya, gimana kita menyikapinya saja. Terima kasih Sof. Ya. Kita coba ke tempat lain. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Astagfirullahaladzim. Ya Sof, dari tadi saya dari tempat yang sebelumnya sampai sekarang saya masih merasa berat sekali di pundak sebelah kiri saya ini sampai terasa pegal Sof. Ini sebenarnya makhluk apa Sof yang dari tadi sepertinya mencoba berinteraksi? Yap, itu yang tadi saya sebutin, Nyimas Ayusari emang mengikuti Lisa dari tadi. Dan beliau juga mungkin aku berinteraksi dengan cara memasukkan setengah kepada aku biar tahu sosok dia tuh seperti apa gitu ya. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Sophie mencoba melakukan interaksi yang intens dengan sosok Nyimas Ayusari ini untuk mengetahui apa tujuan makhluk itu mengikuti saya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya naon ieu teh kadararia. Punten, kami kesini untuk nanya informasi dan juga kebenaran tempat ini, sejarah, untuk pengetahuan. Nyai sendiri sudah lama tinggal di sini? Tos abi mah tos lami di dieu ge, sataacan aya ieu ge abi mah tos di dieu. Dulunya tempat apa Nyi ini di sini? Ah ieu mah sataacan ieu teh ieu mangan hutan unggul. Muhun parantina iis di dieu mah. Nyai sendiri melakukan apa pada zaman dulu di sini? Abi mah muhun panari abi mah. Ya, Nyi, ada yang ingin disampaikan, pesan apa mungkin tadi? Soalnya tadi saya merasa berat pun. Muhun abi teh resep ka neng teh nya, teh tadi teh. Ninggalkeun we abi. Abi teh resep ka neng teh. Para ngiring. Cik atunya ieu teh tempat teh kumaha nya rada dirawat. Mun seueur pisan nu ka dieu teh anu jeung bobogohan geura. Paranting maksiat di dieu teh. Muhun ngan urang teh di dieu sing ararapik, sing mumule atuh urang teh warga Sunda teh nya sing aringet ka kebudayaan teh ulah dipohokeun. Muhun atunya antos we nya di dieu we nya. Muhun nya. Assalamualaikum nya. Ya, terima kasih Sophie telah mengajak saya untuk menelusuri Gua Jepang ini menggunakan penglihatan mata batin Sophie. Terima kasih. Kang Ridwan mencoba memunculkan suatu fenomena gaib. Saat proses berlangsung, saya merasakan berbagai emosi yang muncul. Bagus. Sosok makhluk gaib pun
terus mencoba mengganggu saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Astagfirullahaladzim. Kalau lemes, turun. Jongkok. Enggak. Istighfar. Awas, bismillahirrahmanirrahim. Ya koyo ya mati. Ya koyo ya mati. Kang, tadi di saat mencoba penarikan juga, tadi saya merasakan seperti berbagai emosi ada di dalam tubuh saya. Nangis dan juga rasa ingin marah. Itu sebenarnya ada apa, Kang? Itu salah satu bagian dari karakter ya, karakter dari jin khususnya gitu ya. Karena dalam hal ini jin itu pasti memancing emosi manusia, amarah manusia. Jadi jin datang atau mendekat ke diri manusia, yang pertama diserang adalah hati dan pikiran. Hati, emosi, dan pikiran pun juga akhirnya tidak konsen. Sebelum memulai proses mediumisasi, Kang Ridwan membuka mata batin Kang Rahmat agar dapat melihat sosok yang akan dilukisnya nanti. Saatnya mediumisasi. Assalamualaikum. Anda penunggu di sini? Nama Anda siapa? Sosoknya seperti apa? Besar? Anda sudah lama tinggal di sini? Sebelum gua ini dibangun? Memangnya dulu ini tempat apa? Hutan. Lalu pada tahun berapa? Di sisi lain, Kang Rahmat sedang mencoba melukis sosok makhluk yang masuk ke tubuh mediator kami. Iya, pada masa Jepang. Lalu tujuannya dibangun gua ini untuk apa? Penyumputan. Penyumputan siapa? Orang Jepang. Anu nyieun nama bangsa urang kene. Barangsa bari disiksa, mata loba bangsa urang di dieu anu manaraon. Lalu berapa lama pasukan Jepang tinggal di sini? Tapi aya pesen nu bade didugikeun ka bangsa zaman ayeuna khususna di tempat generasi ini. muda tina aya tinggal bangsa Jepang ieu. jaga tempat itu. Sok sanajan ieu jeunan bangsa batur. Arah nyarahun itu jaga keamananana, ketertibanana di dieu. Yang dipake teu barang. Sok anjeun balik deui. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Masih butuh informasi? Satu mediator telah kami siapkan kembali. Assalamualaikum. Anda ini dengan siapa? Tampaknya ada laga kemayu layaknya seorang perempuan di tubuh mediator ini. Anda sendiri punya nama? Memangnya dulu ini tempat ini dibangun untuk apa sih? Selain untuk bersembunyi, tempat ini juga kenapa dibikin banyak sekali lorong? Memangnya untuk apa? Macam-macam. Macam-macam naon? Seperti apa? Emangnya untuk menahan siapa? Yang saya ingin menanyakan,
menceritakan menurut warga ada satu mitos yang tidak boleh, satu kata yang tidak boleh diucapkan di dalam gua ini. Anda tahu itu bagaimana ceritanya? Tapi sesepuh di bahalanya. Siapa sesepuh itu? Di sini namanya siapa? Kenapa tidak boleh? Kenapa? Ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih atas infonya. Assalamualaikum. Dirasa cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Ya, Kang, bisa dijelaskan ini tuh di gambar dan lukisan Akang sosok dari siapa, Kang? Ini sesosok perempuan ya, perempuan pada zaman itu dia dalam suatu penindasan. Kang, bisa dijelaskan apa yang terjadi pada sosok wanita ini yang dalam lukisan hingga sepertinya ada luka di bagian kepalanya? Ini dari awal saya bilang ini suatu bentuk penyiksaan, pemerkosaan dan semacam itulah yang dilakukan oleh bangsa penjajah pada saat itu, khususnya kepada para perempuan pada saat itu. Yang salah satunya ini. Ya. Gua Jepang menjadi bukti bahwa Jepang pernah menduduki negara Indonesia. Selayaknya kita menjaga dan memelihara tempat ini sebagai bagian sejarah dari perjuangan rakyat Indonesia.